Bagi orang Aceh, kalau ini makanan mewah. Kebudayaan ini menyatu dengan orang Aceh. Jadi lidahnya dengan orang Asia ini mungkin sama, jadi menyatu. Kari ayam atau si manuk dan kari bebek atau si itek. Kedua masakan ini sangat mudah ditemukan di kedai-kedai nasi pinggir jalan di Tanah Rencong. Si dalam bahasa Aceh berarti daging. Berbeda dengan kari ayam yang sudah dikenal luas, kari bebek tentunya menggunakan daging bebek yang lebih padat, kenyal, dan gurih dibanding daging ayam. Baik ayam maupun bebek membutuhkan ketelitian dalam proses pembersihan kotoran dan lemak mana yang harus dibuang. Keduanya pun harus dicuci berulang-ulang sebelum dimasak dalam kuah kari selama 2 jam hingga benar-benar empuk dan memastikan bumbunya meresap hingga ke tulang. Di sini, kari bebek dibuat 2 varian, yakni si itek masak merah dan si itek masak putih. Si itek masak merah memiliki cita rasa kuah kari kaya rempah yang didominasi rasa asam dan pedas. Sedangkan si itek masak putih lebih mirip masakan opor di Jawa, sama sekali tidak memakai cabai dan merica dan lebih menonjol rasa gurihnya karena tambahan kemiri. Kuahnya pun lebih kental dari si itek masak merah. Sebagian orang menyebut si itek masak putih, gulai putih atau kari putih. Bahkan ada juga yang menyebutnya gulai korma atau gulai masak kurma. Padahal masakan ini sama sekali tidak memakai kurma. Oh iya Bu, antara kari ayam dan kari bebek ini kan di kari bebek ada warna putih. Nah, di kari ayam kok nggak ada ya Bu? Dia memang kalau masakan Aceh memang kari ayam nggak ada. Oh, cuma ada kari bebek putih. Kalau ininya memang kari bebek putihnya aja. Untuk kari ayam dan kari bebek itu kan hampir sejenis ya? Iya. Untuk perbedaan rempahnya itu ada beda tipis. beda tipis nih? Di bumbunya juga, di cabenya gitu, di di rempah-rempahnya juga. Makanya agak lebih merah ya Bu ya? Tergantung dari cabenya juga, iya. Dalam olahan kari, banyak rempah dan bumbu yang dipakai. Rata-rata antara 12 hingga 20 jenis rempah. Ramuan ini menjadi ciri khas dapur orang Aceh, menciptakan rasa kari yang bukan sekedar gurih atau pedas, tapi juga manis, pahit, hangat, dan wangi sekaligus. Oh iya Bu, dari rempah yang ada di beberapa kari ini tuh ada ciri khas tertentu nggak? Ciri khasnya sama semua sih. Saya pakai rempah-rempah gitu kan, pakai kemiri, kayak bumbu umumnya lah gitu. Iya, bumbu umum ya. Terus untuk menghilangkan cita rasa bau amis nih di antara kari bebek dan kari ayam itu gimana Bu? Ya menghilangkan amisnya dari bumbunya semua, dari bawang putihnya, rempah-rempahnya gitu. Salah satu tradisi unik memasak si itek adalah menggunakan daun temuru atau daun kari dan daun pandan untuk mengikat potongan daging bebek. Resep leluhur menyebutkan daun pandan dan temuru tak hanya menghasilkan aroma khas, tapi juga untuk mengunci rasa dan khasiat dari si itek. Daun kari memang mengeluarkan aroma khas yang hangat dan tajam dengan rasa sedikit pahit yang tidak bisa digantikan oleh bubuk kari instan. Itu memang untuk khas Acehnya memang gitu, biar menghilangkan bau amisnya gitu. Memang khasnya memang kari itu, daun kari. Lebih merasa, lebih baunya enak gitu. Uniknya, tiap daerah di Aceh memiliki gayanya masing-masing dalam membuat kari. Di daerah Pide, karinya agak kental, rasanya pun pedas. Berbeda dengan Aceh Besar, di mana kuah karinya tidak begitu kental, tapi rasanya tidak terlalu pedas. Sedangkan di bagian barat dan selatan Aceh, rasanya sedikit manis. Bedanya mungkin beda tipis. Karena untuk beda kali mungkin enggak, karena setiap ciri khas Aceh memang sama semua masakannya. Mungkin dari cara masaknya, kalau rempahnya sama semua. Di Aceh, kari ayam dan kari bebek umumnya dijual di kedai nasi menjelang malam hari. Hal ini juga terkait dengan waktu memasak kari yang lama. Memasak kari baru dilakukan pada pagi atau siang hari,
sehingga baru matang dan siap disajikan pada sore menjelang malam. Selain itu, makan malam di luar rumah menjadi ajang sosial dan budaya bagi orang Aceh. Banyak pelanggan kari mencari makan malam setelah aktivitas seharian. Penggunaan rempah dalam kari Aceh tidak hanya untuk menciptakan rasa yang kompleks, tapi juga berakar pada fungsi pengobatan tradisional. Makanan yang ideal harus menyeimbangkan unsur panas dingin, lembab kering dalam tubuh. Rempah di dalam kari dipercaya bisa menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menguatkan daya tahan tubuh. Rempah ini diramu untuk menjadi obat herbal. Dulu kita tidak punya obat, tidak punya farmasi. Jadi pendekatannya dengan alam. Jadi ketika rempah ini bisa dibumbukan ke makanan, itu lebih baik lagi. Artinya di segi dia sebagai kuliner, sebagai makanan, dia sekalian dengan terapi pengobatannya. Tradisi pengobatan dengan rempah sudah menjadi bagian dari budaya Aceh sejak lama. Penelitian tahun 1998 menyebutkan, masyarakat Aceh memanfaatkan ratusan jenis tanaman herbal untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit kulit hingga gangguan sistem pencernaan. Hal ini sejalan dengan kepercayaan orang Aceh bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali kematian. Kemudian ini keyakinan dari orang Aceh ini karena menerapkan syariat Islam ya, tentu doa-doa supaya dijauhkan dari segala penyakit, dan apa yang dimakan ini adalah menjadi darah daging yang halal. Kalau ada penyakit di dalam tubuh agar disembuhkan. Tapi bagaimanapun bumbu ini adalah memang bahan herbal dari tanaman di Aceh ini yang memang yang mengandung obat-obatan. Tak hanya lezat, kari ayam dan bebek memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Masakan ini merupakan warisan kuliner dari nenek moyang dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Konon, si Itek telah ada sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Dulu, hidangan ini menjadi simbol kemakmuran dan hanya disajikan untuk keluarga kerajaan dan tamu-tamu penting. Jadi, bagi orang Aceh, kalau ini makanan mewah. Nah, makanan yang dikhususkan untuk tamu-tamu, yang digunakan untuk kanduri-kanduri, untuk hari-hari raya atau hari-hari tertentu, perkawinan, dan sebagainya digunakan sebagai kari-kari ini. Sebagian masyarakat Aceh percaya si Itek memiliki khasiat tertentu, salah satunya meningkatkan stamina dan vitalitas. Bahkan, ada yang menganggap si Itek bisa membuat awet muda. Urban legend yang berkembang di masyarakat menyebutkan asal-usul si Itek dari resep yang ditemukan oleh seorang putri kerajaan yang sedang bertapa di dalam hutan. Namun, menurut catatan sejarah, para pedagang India di Aceh lah yang mengenalkan kari pada masyarakat lokal. Rasa kari India di Aceh akhirnya disesuaikan dengan lidah dan keberadaan rempah-rempah di negeri Serabi Mekah. Sebagai daerah yang kaya rempah, Aceh memang telah menjadi pelabuhan penting dalam jalur rempah dunia sejak abad ke-7 hingga ke-13. Nah, apa yang ada dalam kari tersebut, bumbunya itu, rempahnya banyak di Aceh. Mereka pun mencari rempah itu adalah untuk bahan-bahan yang seperti ini untuk dibawa ke negerinya. Jadi kebudayaan ini menyatu dengan orang Aceh. Jadi lidahnya dengan orang Asia ini mungkin sama, jadi menyatu makanan dari orang Aceh itu sendiri. Rempah adalah identitas dan kekuatan Aceh. Di balik wangi dan rasa yang khas, tersimpan ilmu pengobatan yang telah terbukti turun-temurun. Keharuman rempah dalam setiap sendok kari Aceh menjadi penanda kekuatan leluhur dan kearifan lokal yang melekat pada diri orang Aceh.